Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Adik-adik, bagaimana kabarnya? Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang lambang gerakan pramuka. Lambang gerakan pramuka dan juga struktur organisasi pramuka di sekolah masing-masing. Untuk semester kali ini kita akan menyesuaikan dengan standar kompetensi yang telah diberikan masing-masing ranting. Jadi untuk kali ini kita akan mulai dengan lambang gerakan pramuka dan struktur organisasi gerakan pramuka di sekolah. Lambang gerakan pramuka diciptakan oleh Insinyur Sunaryo Atmodipuro. Pertama kali diperkenalkan di tanggal 14 Agustus 1962 saat Insinyur Soekarno menyerahkan panji-panji gerakan pramuka kepada Gerakan Pramuka Indonesia. Lalu ditetapkan melalui surat keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 06/KN/72 pada tahun 1972. Oke, adik-adik tahu kan lambang gerakan pramuka itu ya? Gambarnya seperti ini. Nah, ini siluet tunas kelapa ya. Jadi bukan tunas kelapa. Jadi kalau ada pertanyaan apa lambang gerakan pramuka, jawabannya siluet tunas kelapa atau bayangan tunas kelapa. Seperti ini ya. Nih, lambang gerakan pramuka Indonesia ya. Lambang pramuka Indonesia ini. Seperti ini. Lalu untuk yang sebelah kanan kakak ini lambang Kepanduan Dunia WOSM ya. Jadi beda karena kita sudah menjadi anggota Kepanduan Dunia, kita berhak memakai tanda Boy Scout ini. Ada berbagai alasan mengapa yang dipilih adalah siluet tunas kelapa. Salah satunya adalah yang pertama adalah cikal, yaitu dimaksudkan bahwa pramuka adalah inti bagi kelangsungan hidup bangsa. Artinya pramuka menjadi tunas penerus generasi selanjutnya pada suatu bangsa. Lalu selanjutnya bertahan lama. Kalau kalian tahu buah kelapa itu semakin lama disimpan dalam keadaan sudah buah kelapa utuh ya, semakin lama disimpan santannya itu akan semakin baik, dipergunakan untuk masakan, dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari juga. Jadi dimaksudkan bahwa pramuka itu tahan lama secara jasmani dan rohaninya, dia lebih kuat menghadapi sesuatu dan lebih fleksibel dalam menyikapi sesuatu. Menjulang tinggi, lurus. Kalau kalian perhatikan buah kelapa itu jarang ada yang bercabang ya. Mungkin kalau ada yaitu case by case saja. Karena pramuka memiliki cita-cita yang kuat, lurus dan tinggi. Pohon kelapa bisa tumbuh di mana saja. Kalian bisa temui di daerah yang banyak air ataupun di tempat yang kering, di padang pasir sekalipun. Bahkan di dalam pot juga kalian bisa temukan pohon kelapa yang ditanam di dalam pot. Artinya dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, pramuka bisa beradaptasi dengan keadaan apapun. Akarnya kuat. Kalian pernah lihat orang cabut tuh pohon kelapa? Enggak, jarang. Karena akar kelapa itu menjalar lurus dan panjang di bawah tanah. Jadi memiliki dasar yang kuat, memiliki akar yang kuat. Pramuka juga sama, memiliki prinsip dan dasar yang kuat. Selain berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, juga kita punya kode kehormatan, dasar Dharma dan Trisatya. Dan serbaguna. Kalian tahu mengapa pohon kelapa itu bisa dipilih, tunas kelapa dipilih sebagai lambang gerakan pramuka? Karena serbaguna. Pohon kelapa itu serbaguna, mulai dari akarnya, daunnya, batangnya, bahkan buahnya sendiri itu memiliki banyak kegunaan. Kalian tahu kan apa saja kegunaannya? Kalian tulis di kolom komentar apa saja kegunaan yang bisa kalian dapatkan dari pohon kelapa. Nah, adik-adik, itu tadi sekilas tentang lambang gerakan pramuka ya, mulai dari penemunya, arti kiasannya mengapa dipilih sebagai lambang gerakan pramuka. Lalu tadi ya siluet tunas kelapanya juga. Kalian bisa tulis ringkasannya, karena hal ini tidak ada tulisan putihnya, jadi kalian harus tulis sendiri ya. Kalian tonton videonya, kalian tulis ringkasannya, buat ringkasan, karena itu akan membantu kalian dalam mengisi ujian PAS ataupun PTS nanti. Jadi jangan lupa ditulis ya. Selanjutnya kalian akan menjelaskan tentang struktur organisasi pramuka di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Tadi sudah belajar sama Kak Ari kan tentang, kalau kalian nggak salah dengar tadi, tentang lambang gerakan pramuka. Ingat kan tadi apa saja yang sudah dijelaskan oleh Kak Ari?
Nah, sekarang kalian akan menyambung materi yang tadi terkait dengan standar kompetensi yang harus kalian penuhi untuk bisa lulus menggapai TKU Ramu, kemudian Rakit dan juga Terang, ya. Di sini kalian akan menjelaskan terlebih dahulu tentang sistem AMONG, ya. Pasti banyak yang belum mengerti bahwa tentang sistem AMONG. Nah, sistem AMONG ini adalah cara pelaksanaan pendidikan dalam gerakan pramuka. Diketemukan oleh Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Nah, ada yang tahu nggak siapa itu Raden Mas Suwardi Suryaningrat? Tahu dong pasti, ya, beliau adalah Bapak Pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantara. Nah, kata AMONG ini berarti mengasuh, kemudian memelihara dan menjaga, ya. Makanya kalau dalam pramuka itu kita biasanya dipanggil kakak dan adik, karena biasanya kalau kakak itu bertugas untuk menjaga, mengasuh adiknya, ya, seperti itu. Nah, terkait dengan itu, di sekolah itu biasanya ada struktur organisasi pramuka yang ada di sekolah. Nah, mungkin teman-teman adik-adik pernah tahu kan, siapa, misalnya ada pertanyaan, siapa nama Kak Mabigus kalian? Ya, siapa nama Kak Mabigusnya? Ada yang tahu nggak apa itu Kak Mabigus? Nah, Kak Mabigus adalah Ketua Majelis Pembimbing Gugus Depan, yang mana orang yang dipilih menjadi Kak Mabigus adalah ia yang membawahi semua jajaran yang ada kepengurusan di gugus depan tersebut, ya. Misalnya siapa nama Kak Mabigus kalau di sekolah, biasanya beliau adalah kepala sekolah. Nah, siapa kepala sekolah kalian? Boleh tulis di kolom komentar. Maka beliau adalah Kak Mabigus kalian. Di sekolah juga ada Kak Gudep, artinya ketua gugus depan, ya. Gugus depan itu apa, Kak? Gugus depan itu yang ada di sekolah kalian. Kalian tahu kan biasanya punya nomor nih, dipasang di lengan sebelah kanan. Di situ ada nomor gugus depan. Misalnya 05051, misalnya 05052. Nah, biasanya nomor gugus depan untuk putra itu bernomor ganjil. Kemudian untuk putri nomornya genap. Jadi kalau kalian menempel atau membelinya salah, oh saya putra Kak, kenapa nomor saya genap? Berarti kalian salah, ya. Berarti harus diperbaiki karena yang putra bernomor ganjil dan putri bernomor genap, ya. Kemudian kepala Kak Gudep dipilih oleh siapa, Kak? Dipilih oleh Kak Mabigus dan juga melalui musyawarah gugus depan. Selain itu, dalam struktur organisasi pramuka di sekolah ada siapa lagi? Ya, betul, karena pramuka adalah satuan terpisah, terdiri dari satuan putra dan putri, maka dalam gugus depan harus ada pembina putra dan pembina putri. Tapi pembinanya kan sendiri nggak bisa, Kak. Oh iya, tentu aja pembina nggak bisa sendiri, karena pembina nanti akan dibantu oleh pembantu pembina penggalang, misalnya kalau untuk yang penggalang. Kalau siaga berarti pembantu pembina siaga. Berapa orang biasanya, Kak? Nah, kalau penggalang, kita bicara penggalang, dalam penggalang kita sebut namanya pasukan. Satu pasukan itu minimal terdiri dari 4 regu. Nah, kamu tahu regu kan? Regu, apa itu regu? Regu adalah satuan terkecil penggalang. Nah, kalau di siaga lain lagi, Kak, namanya. Iya, udah tahu kan? Di siaga namanya itu barung. Nah, barung sama regu itu sama-sama satuan terkecil, cuma beda tingkat. Nah, dari 4 regu yang tadi sudah ditentukan, itu disebutlah satu pasukan. Biasanya ada 1 orang pembina didampingi oleh 3 orang pembantu pembina. Tapi nanti pada pelaksanaannya bersifat kondisional, karena mungkin saja regunya sudah rapi, sudah aktif, jadi tidak perlu lagi banyak pembantu pembina. Seperti itu, nanti bisa kondisional, tapi sesuai dengan aturan seperti itu. Bagaimana nanti setelah ada pembantu pembina, kemudian ada pasukan, ada ketua-ketua regu. Dalam pasukan itu kan ada 4 regu, ya. Berarti ada ketua regu 2, ketua regu 3, ketua regu 4. Kalau putra, ketua regunya menggunakan nama-nama hewan. Iya. Kalau putri nama apa? Nama bunga. Jangan tertukar, ya. Nanti regu putra namanya melati. Itu salah, ya. Kurang tepat. Jadi kalau putra
Pilihlah regu yang mengidentitaskan regu kamu, misalnya harimau, regu yang gagah berani, regu semut, regu yang sangat tekun, bekerja samanya baik, seperti itu. Ya, kemudian nanti dari 4 pimpinan regu akan dipilih 1, atau dari semua ketua regu yang ada di sekolah, pimpinan regu yang ada di sekolah akan dipilih 1 orang menjadi pratama. Apa itu pratama? Pratama adalah pemimpin regu utama. Itu nanti ada di Dewan Penggalang, ya. Oke, itu saja tentang struktur yang ada di sekolah. Berarti tadi ada Kamabigus, ada Kak Gudep, ada Pembina Putra, ada Pembina Putri. Kemudian di bawahnya nanti ada pasukan penggalang yang terdiri dari 4 atau lebih regu. Kemudian masing-masing akan bekerja sama dalam sistem among yang sifatnya tadi mengasuh, menjaga, ya kan? Sistem among itu Ingarso sung tulodo, di depan memberikan teladan, kemudian ing madya mangun karso, di tengah ikut membangun atau melaksanakan, dan tuturi handayani, di belakang memberi dorongan atau bantuan supaya kalian menjadi lebih mandiri, ya. Itu saja. Nanti kalau yang kurang jelas bisa kalian tanyakan di kolom komentar, karena hari ini tidak ada tidak ada tulisan berwarna putih, jadi tugas kalian harus mendengar berulang-ulang, kemudian menuliskan catatan atau ringkasan agar nanti kalian tidak kesulitan saat menghadapi PAS, ya. Insya Allah kita akan segera PTM lagi. Kalia dan Kak Ari hari ini tidak pakai masker karena tadi sebenarnya mau membuat video keluar, tapi baru saja setengah perjalanan kami sudah kehujanan. Jadi kami kembali lagi ke rumah dan membuat video ini di rumah. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kalian untuk bisa terus belajar. Oh iya, satu lagi, kalian menggunakan buku panduan ini ya. Ini kalau saya sih sangat merekomendasikan bukunya, buku Boyman. Kalau yang original dia hurufnya timbul, kalian boleh cari, ada di online shop di mana saja. Ini sangat membantu kalian untuk mempermudah pembelajaran kalian dalam kepramukaan, ya. Ingat, satu lagi yang perlu diingat, pramuka itu bukan menghafal, tapi pramuka itu dari hati kamu, membangun karakter kamu hari ini lebih baik dari hari kemarin, kemudian mempersiapkan hari esok agar lebih baik dari hari ini. Itu saja yang bisa kalian dan Kak Ari sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk tugasnya tadi meringkas saja, kemudian jangan lupa absen sampai terkirim. Pastikan absennya sudah benar-benar terkirim. Dan jangan lupa nih ya, teman-teman yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu. Jangan lupa juga kalau ada punya adik-adik yang masih sekolah di SD, atau teman-teman dari sekolah lain, dari SMP lain, dari sanawiyah lain, boleh di video ini boleh di share sebanyak-banyaknya. Karena insya Allah ketika kalian men-share kebaikan, maka kalian juga akan mendapatkan kebaikan juga. Itu saja dari kalian dan Kak Ari. Kalau ada yang kurang, mohon dibantu. Untuk kakak-kakak yang lain yang juga turut menyaksikan video ini, kami ucapkan terima kasih. Kita belajar sama-sama. Mudah-mudahan video ini akan menjadi inspirasi buat kita semua untuk bisa terus belajar, untuk bisa melakukan apapun meskipun dari rumah saja. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan karena pandemi belum berakhir. Jaga diri kita untuk orang-orang yang kita sayangi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.